Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Online, kembali lagi bersama saya Rizky Amelia Rosyada, NPM E1D018070. Pada minggu sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menyiapkan data dan mengenal instruksi-instruksi yang tertera pada aplikasi Shazam. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar cara menganalisis regresi linier sederhana dan regresi berganda. Pada video ini, kita akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah produksi usaha tani buah naga di Desa Sambirejo, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi. Pada kasus ini, yang menjadi variabel bebas yakni luas lahan X1, jumlah bibit X2, dan tenaga kerja X3. Sedangkan yang menjadi variabel terikat yakni jumlah produksi atau Y. Nah, jika dibuat persamaan akan berbentuk seperti ini. YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 dan seterusnya. Untuk melakukan analisis ini, kita memerlukan sebuah hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan dugaan sementara pada suatu penelitian. Hipotesis itu terbagi menjadi dua, yakni hipotesis deskriptif dan hipotesis statistik. Pada analisis regresi ini, contoh yang akan saya gunakan untuk hipotesis deskriptifnya yakni diduga luas lahan X1, bibit X2, tenaga kerja X3 berpengaruh terhadap jumlah produksi atau Y. Dan bentuk hipotesis statistiknya sebagai berikut. Jika T hitung kurang dari T tabel, terima H0 tolak H1, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi atau Y. Dan untuk hipotesis statistik yang kedua, yakni jika T hitung besar dari T tabel, maka tolak H0 terima H1, artinya variabel X berpengaruh terhadap jumlah produksi atau Y. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Shazamnya ya. Nah, di sini kita sudah disambut dengan dua kolom. Yang pertama itu ada kolom Shazam dan yang kedua itu ada kolom editor. Langsung saja kita masukkan instruksinya. Yang pertama, file 33. Lalu kita buka file yang ada format div. Kita klik kanan, lalu pilih properties, lalu kita copy di bagian location, Ctrl C dan masukkan ke kolom editor, lalu garis miring, ambil nama file yang tertera di properties, Ctrl C, lalu kita masukkan lagi di kolom editor. Instruksi selanjutnya itu sampel 130. Nah, di sini saya menggunakan 30 sampel, jadi saya buat 130. Dan jika teman-teman menggunakan sampel 40, 50 dan seterusnya, jadi teman-teman bisa ganti ya 140 atau 150 dan lain-lain. Nah, untuk instruksi selanjutnya saya sudah tulis, jadi tinggal copy saja ya. Dan teman-teman bisa kalau belum ditulis dari awal ya. Lalu kita, kalau sudah selesai sampai stop, kita klik run dan dia akan muncul hasil seperti ini. Nah, di sini ada beta hat dan steror, lalu kita copy beta hat, masukkan di file Excel-nya. Ini ya, sudah. Dan kita copy lagi di steror. Nah, ini sterornya ya. Kita copy, masukkan lagi di file Excel-nya ini. Lalu kita hitung T hitungnya dengan cara itu beta hat dibagi dengan steror. Nah, didapat ini ya, dapatnya T hitungnya sudah dapat. Lalu kita cari T tabel dan T tabelnya kita buka di distribution ini. Di sini ada degrees of freedom, 2 tile test, 1 tile test dan significant level. Nah, di sini kita menggunakan degrees of freedom itu 28 karena di sini kita menganalisis regresi sederhana yang menggunakan satu variabel yakni variabel luas lahan.
Jadi 30 sampelnya dikurang variabelnya 1 dikurang 1 jadi 28. Jadi kita ambil di sini 2,048 dan kita masukkan sini ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa untuk variabel luas lahan T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka tolak H0 terima H1 yang artinya variabel X berpengaruh terhadap jumlah produksi atau Y. Nah, selanjutnya kita memasuki ke menganalisis regresi linear berganda. Nah, di sini kita hanya menambahkan kan di sini hanya satu variabel, lalu kita menambah dua variabel lagi, X2 dan X3. Lalu di bagian matriks seek to hat ini kita ganti 26 karena DF-nya berubah dari kita satu variabel menjadi 3 variabel. Nah, di sini DF-nya sama dengan 30 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 26. Lalu kita klik run lagi dan akan muncul hasil seperti ini ya. Lalu kita copy di BetaHat sama seperti tadi, kita copy, masukkan ke file Excel. Sini kita tulis BetaHat error, tata standar error, dan copy. Sana. Kita copy ya, Ctrl C di sini, Ctrl V. Nah, diedit dulu sesuai komputernya untuk tanda koma ribuan. Lalu kita copy di bagian steror, paste di Excel, dan diatur lagi. Nah, sudah selesai ya, sudah dapat. Lalu kita tulis di sini cons X1, X2 dan X3. Lalu di sini kita mau mencari T hitung. Nah, cara mencari T hitung sama seperti tadi ya. Kita bagi BetaHat dibagi dengan steror. Dapat ya. Jadi kita bagi juga variabelnya. Nah, sudah didapat T hitungnya, lalu kita cari T tabel. Nah, untuk mencari T tabel sama seperti tadi, kita buka tabel distribusinya. Sini kita masih menggunakan total test karena tadi kita ingin mengetahui apakah dia berpengaruh atau tidak ya. Nah, untuk yang analisis regresi berganda ini kita menggunakan degrees of freedom-nya itu 26 karena tadi kita menggunakan 3 variabel. Jadi DF-nya sama dengan N min K min 1 sama dengan 30 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 26. Dan kita ambil di sini tabelnya 2,056. Kita paste dan kita dapat ya di sini. Jadi, bisa dilihat bahwa X1, variabel X1 atau luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi. Dibuktikan dari
T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka tolak H0 terima H1. Artinya, variabel luas lahan ini berpengaruh terhadap jumlah produksi. Nah, variabel luas lahan ini berpengaruh secara nyata karena data luas lahan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki luas lahan yang beragam antara petani satu dengan petani lainnya dan termasuk dalam data heterogen. Nah, selanjutnya itu X2 atau bibit. Di sini T hitungnya kurang dari T tabel. Nah, jadi dia terima H0 tolak H1. Artinya, jumlah bibit tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi. Nah, di sini disebabkan karena jumlah bibit tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi dibuktikan dengan T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. Akan tetapi memiliki hubungan positif di mana petani itu memerlukan bibit untuk menjalankan proses produksinya. Hal ini sepadan dengan kondisi di lapangan, di mana rata-rata petani buah naga menggunakan bibit untuk memproduksi buah naga. Nah, selanjutnya itu ada X3, variabel tenaga kerja. Di sini dilihat bahwa T hitungnya lebih besar daripada T tabel, yang artinya itu tolak H0 terima H1. Jadi, variabel tenaga kerja berpengaruh terhadap variabel jumlah produksi. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata variabel ini berpengaruh terhadap jumlah produksi, namun untuk jumlah bibit tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi. Mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.